Bahasa lidah tidak bisa dimengerti. Ya. Ya. Bahasa lidah yang glossolalia ya? Ya. Ya. Oke. Iya, kecuali orang yang dikaruniai. Kecuali Memang itu dikaruniakan. tidak bisa Tidak. Nah, ini dia. dimengerti. Untuk apa bahasa lidah di dalam kalau kita sedang berdoa? Bahasa roh kalau tidak bisa dimengerti, manfaatnya apa? Iya. Kembali bersama saya Tommy dalam podcast Satu Arah. Oke, di sini masih tetap bersama dengan Pastor Kuku. Halo, Pastor Kuku. Halo. Shalom. Iya, Pastor Guntur. Iya. Sehat ya? Dua-duanya sehat ya? Semua sehat ya? Iya, kalau panggil nama saya pasti itu terdengar suara di langit biasanya gitu. Dudu. Iya. Guntur, Kilat, Petir itu saudara semua udah. Iya, ada plusnya sus gitu. Oke, hari ini kita bicara tentang bahasa lidah. Oke, bahasa lidah. Ini banyak sekali menjadi perdebatan ya. Karena di negara kita ini Kristennya nggak cuma satu aliran. Ini boleh ya? Gue bilang itu aliran boleh. ya? Ya, satu aliran. Ada aliran yang tidak setuju dengan bahasa lidah. Oke ya, kita bicara tentang bahasa lidah. Bahasa roh atau bahasa lidah sih yang sebenarnya, ya. Yang mana? Ya, Siapa dulu nih? Pastor Guntur atau Sweet? Ayo, Sweet. Bahasa roh atau bahasa lidah karena kita berpacu pada Bible IMB ya. Iya. Kalau di situ dikatakan Indonesia Modern Bible ya. Indonesia Modern Bible itu mengatakan bahwa di situ bahasa lidah. Sedangkan di Alkitab LAI itu mengatakan bahwa bahasa roh ya, Pastor Guntur benar ya? Iya. Iya, bahasa roh. Yang benar yang mana, Pastor Guntur? Pastor Guntur dulu dah ya, Pastor Kuku lagi belajar. Oke, Pastor Guntur. Bahasa lidah. Iya. Iya. Sebenarnya bahasa lidah itu adalah bagian dari karunia roh. Iya. Jadi sehingga orang berkata berarti karena dia dari karunia roh, maka disebut bahasa roh. Bahasa roh. Iya. Iya. Tetapi kalau kita belajar etimologi kata, yang dipakai itu adalah bahasa lidah. Nanti ada istilah keren-keren dah, tapi nanti aja. Gitu. Nanti orang pada pusing lagi ngomong istilahnya gitu. Nah, gampangnya tuh gitu. Maksud saya kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani ini ya, atau bukan? Yunani. Oh, ini perjanjian baru. Iya, Perjanjian Yunani. baru. Itu yang paling benar adalah, paling tepat adalah terjemahannya bahasa lidah, bukan bahasa roh. Ya, sebab kita tidak menemukan kata pneumalalia. Nah, itu kan susah nyebutnya pneumalalia gitu ya. Pneuma, roh. Pneuma itu roh. Ya. Ya, lalia itu kan lidah, Iya. ucapan bahasa gitu ya. Jadi, waktu orang mengucapkan bahasa roh sebenarnya pakai kata pneumalalia, tetapi itu tidak ada di dalam teks dalam perjanjian baru. Yang ada adalah glossolalia. Apa itu, Pastor? Glosa. Jadi ada glosa, jadi ini bicara soal bahasa lidah, ya. Ada lalia, ada glosa. Jadi glosa itu tang, lidah. Lidah, ya. Jadi sang itu, glosa itu artinya a member of the body, bagian daripada tubuh, lidah. Nah, lidahnya, memang lidah itu kan bicara soal penggunaan bahasa ya pakai lidah. Jadi sebenarnya buat mereka yang bicara soal bahasa roh, ya buat saya sah-sah saja sih, karena memang bahasa lidah itu berasal dari roh kudus pastinya. Glosa itu soalnya adalah an organ of speech. Jadi organ yang berbicara, yang bisa berbicara. Makanya sebetulnya sih ya kita menggunakan yang tepat tadi adalah bahasa lidah. Kita Gitu. ini kan berbahasa Indonesia. Iya, ini Bahasa kan lidah. lidah kita ini. Bahasa Ngomong lidah ya, kan? kita Iya. berbahasa Indonesia. Oke. Iya. Oke. Kan kita tidak sedang berbahasa roh ini. Kan lidah yang dipakai. Iya. Nah, jadi ada lagi pertanyaan. Bahasa itu kan sebagai alat komunikasi. Betul. Nah, kembali ini ya, pasti kembali lagi ke bahasa roh. Bahasa lidah, bahasa roh. Ini asumsinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Iya, bahasa lidah, bahasa roh. Tapi berbahasa lidah belum tentu berbahasa roh. Setuju nggak? Berbahasa lidah Belum tentu berbahasa roh. Nah, maka Ya. itu orang suka kacau itu. Nah, yang ini Bahasa roh itu dianggap bahasa lidah. jadi Bahasa lidah mereka sebut bahasa roh. Jadi bahasa roh adalah bahasa. Namanya bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi, ya, bisa dimengerti. Nah,
bahasa roh, bahasa lidah. Kita kali ini kita bicara tentang komunikasi dengan Tuhan. Iya, bahasa lidah itu bahasa roh itu pasti bahasa lidah. Ya. Iya. Bahasa roh sudah pasti bahasa lidah. Iya. Kalau berbahasa lidah, belum tentu berbahasa roh. Sepakat nggak sih dengan asumsi seperti ini? Iya, sekali lagi tadi Pastor Guntur mengatakan bahwa kekristenan ketika menyebut bahasa roh, berbahasa roh, itu sebetulnya bicara tentang karunia berbahasa roh itu. Jadi berbicara tentang karunia yang dari Roh Kudus, lalu mengucapkan satu bahasa. Namun di Bible kan dituliskan di 1 Korintus pasal 14 itu kan speak in tongues, jadi berbahasa lidah. Sebetulnya itu adalah bahasa lidah. Hanya karena karunia dari Roh Kudus, maka kekristenan seringkali menyebutnya bahasa roh. Makanya betul tadi disebutkan bahwa berbicara lidah belum tentu itu adalah bahasa roh, karena itu bukan karunia roh. Tapi kalau berbahasa roh, kalau yang disebut oleh kekristenan bahasa roh itu pasti ya bahasa lidah yang dari karunia Roh Kudus itu, karena itu berkomunikasi dengan Tuhan sebetulnya. Karena kan kayak kita ini kan tidak berkomunikasi dengan bahasa roh. Ya, kita berbahasa Indonesia itu bahasa lidah. Ya, benar bahasa ya? yang bisa Benar dimengerti. Iya. Gitu. Pastor Guntur. Ya. Berarti bahasa roh lebih ini loh ya, lebih spesial, bukan lebih spesial sih. Lebih khusus. Iya, lebih khusus ya. Nah, Tidak bisa bahasa roh. Kayaknya dia ada definisi sendiri deh. yang salah karena dianggap bahasa lidah atau dikenal dengan bahasa roh itu ya. Iya. Oke, saya no problem lah bahasa istilah itu. Tetapi intinya bahwa glossolalia itu adalah dari kata laleo dan glosa. Laleo itu berbicara, glosa itu lidah. Ya kan? Jadi akhirnya kita menangkap dengan sebuah bahasa gitu. Berbicara dengan lidah, bahasa lidah gitu ya. Nah, yang salah ini banyak orang tuh ngejar itu. Yang mana Bahasa lidahnya. Banyak orang Kristen khususnya karismatik. Iya. Mereka mengejar kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa lidah. Kalau tidak punya bahasa roh, maka dikatakan belum afdol. Belum bisa berdoa. Iya, jadi dikatakan ya belum penuh Roh Kudus. Iya. Jadi itu dikejar. Nah, ini yang terjadi. Iya. Nah, ketika ini terjadi maka teman-teman kita Tapi ini hanya di lingkup karismatik ya, Pastor ya? Iya. Maka itu karena ini terjadi, maka dalam tanda kutip negatif teman-teman kita Injili yang tidak mengakui tentang karunia bahasa lidah, itu kemudian mengecam dan mengatakan, nah itu tuh si raba-raba itu yang dicari bahasa si raba-raba. Akhirnya jadi artinya apa? penghinaan gitu loh. Kita nggak Selalu tahu. memakai bukan Gimana? sandal yang baru, ini sandal lawas. Ya, Sarang laba-laba. Jadi kesalahan kesalahan banyak orang ketika mengejar bahasa roh sebagai sesuatu yang lebih utama dari semuanya. Gitu. Padahal sebenarnya bahasa roh adalah bahasa lidah memang ada. Cuma sekarang kan itu sebagaimana roh menuntun, mengucapkan, sebagaimana roh itu memberikan kepada orang untuk memperkatakannya. Nah, sekarang kita lihat bahasa lidah itu sebenarnya ada 3 loh. Ini saya curiga ini pasti pakai bahasa Sanskerta. Sulit untuk jadi sebenarnya kalau bahasa lidah itu 2 ya. Yang pertama bahasa lidah adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh dunia. Ya. Yang kedua itu kan namanya senolalia. Istilahnya gitu. Artinya bukan seno itu artinya ada orang tertentu yang menganggap seno itu Gilendah ini. Seno itu X pakai X. XENO senolalia gitu ya. Jadi ini bahasa yang ada di dunia ya. Tuhan bisa berikan kepada saya bahasa yang saya tidak pelajari, tiba-tiba saya bisa ngomong. Dan orang yang tahu bahasa itu ngerti artinya. Contoh di Kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ya? Ya, ketika itu kan dikatakan penuh Roh Kudus dan murid-murid berbahasa asing. Nah, itu yang senolalia. Yang akhirnya dipahami oleh banyak orang. Sehingga ada beberapa paham yang menganggap bahwa bahasa lidah itu hanya dipergunakan yang ada adalah bahasa asing. Bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia banyak. Orang di dunia. Contoh di Kisah Rasul. Nah, itu adalah satu kasus.
Tetapi ada kasus kedua yang namanya glosalalia yang tadi saya katakan. Ya. Nah, ini dia yang spesifik, benar-benar orang tidak tahu artinya. Akal budi kita pun nggak ngerti artinya. Kita berusaha memahami apa yang kita ngomong, tidak tahu sebenarnya. Tetapi itu punya makna dari roh kita dengan Roh Kudus. Jadi bahasanya bahasa Roh Kudus. Iya. Nah itu. Nah, bahasa inilah yang dipertentangkan oleh banyak orang, teman-teman kita yang menganggap, lah itu loh, siraba-raba bahasanya siraba-raba. Menarik. Kayak Ini gitu. bagian ini menarik ya. Eh. Ada satu ayat 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Oke. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku yang berdoa, Oke. tetapi akal pikiranku tidak berfaedah Iya. apapun. Boleh nggak ayat ini saya asumsikan, waktu kita berbahasa roh, kita tidak menyadarinya itu terjadi. Itu Itulah terjadi dengan glosalalia. sendirinya. Sepakat nggak kalau ini kita tidak menyadarinya itu keluar begitu saja? Karena roh menuntun kita. Roh menuntun kita untuk mengucapkan. Jadi ini terjadi dengan sendirinya, tanpa Iya. kita nggak sadar. Kita sadar. Kita sadar, selalu sadar, karena kita pasti sadar. Cuma Iya. kesadaran kita itu tidak bisa direfleksikan dengan analogi pikiran kita. Ya gitu. Akal pikiranku Akal tidak berfaedah Nah. apapun. Iya, makanya saya bilang kita mencoba merefleksikan yang kita ngomong artinya apa, akal kita nggak nyampe ke situ, nggak bisa tahu artinya. Makanya dikatakan oleh ayat itu seperti itu. Nah ini yang saya bilang tadi, glosalalia, bahasa lidah di mana roh kita berdoa tapi akal budi kita nggak ngerti. Orang lain pun tidak mengerti, Orang lain pun nggak Tidak ngerti. mengerti. tapi ada yang bisa menafsirkannya. Nah Ya, itu karunia. karunia juga. Betul. Nah, Karena berbahasa roh itu karunia. itulah dia tadi saya katakan. Menafsirkannya juga karunia. Itu pemberian. Nah, ada satu ayat nih biar saya nggak salah ya. Apa itu? 1 Korintus 12 ayat 10. Nah, ini bahasa lidah adalah bagian dari karunia Roh Kudus. Jadi sekali lagi, bahasa lidah yang kita ngobrol ini karunia Roh Kudus. Ya. Berarti kan dari Roh Kudus semua pemberian karunia. Nah, ayatnya 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang lain mengadakan berbagai mujizat, kepada yang lain nubuat, kepada yang lain membedakan berbagai roh, kepada yang lain berbagai jenis bahasa lidah, berbagai jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain menafsirkan bahasa lidah. Berarti bisa diartikan. Bisa, tapi dia dapat karunia, bukan sembarangan orang ngartikan. Hanya orang yang dapat Tuh. karunia untuk mengartikan bahasa roh itu, bahasa lidah itu, dia yang bisa mengartikan. Jadi diriku nggak ngerti ya, tiba-tiba Tuhan kasih ke Pastor Kuku karunia untuk mengartikan yang saya ngomong, yang saya nggak ngerti. Iya. Jadi saya dapat karunia, dia dapat karunia. Karunia yang saya punya ini tak ngomong, tetapi otakku nggak ngerti apa yang saya ngomong. Nah itu tuh seperti dia mentranslatekan gitu loh. Iya. Itulah karunia menerjemahkan. Baik. Bahasa lidah tidak bisa dimengerti. Ya. Ya, Bahasa lidah yang glosalalia ya. Iya. ya, Oke. iya, kecuali orang yang dikaruniai. Kecuali Memang itu dikaruniakan. tidak bisa Tidak. Nah, ini dia. dimengerti. Untuk apa bahasa lidah di dalam kalau kita sedang berdoa? Bahasa roh kalau tidak bisa dimengerti, manfaatnya apa? Iya. 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, ia membangun dirinya Nah, sendiri. berarti faedah pertama. Membangun diri sendiri. Orang itu mungkin sedang lemah, Ya. tidak mampu apa-apa, atau sedang ada alami pergumulan, atau ada bahaya yang dia nggak ngerti, tapi Tuhan tahu. Lalu kan dia bisa menjadi lemah dan sebagainya, maka Tuhan seringkali memberikan karunia itu tiba-tiba berbahasa lidah atau bahasa roh tadi. Ketika dia ngomong itu sebetulnya membangun dirinya, akhirnya dia tiba-tiba bisa bisa kuat. Gitu. Karena ternyata membangun dirinya sendiri. Kan ada orang tiba-tiba menghadapi pergumulan atau menghadapi masalah tiba-tiba terus patah arang, Iya. putus asa. Jadi fungsinya memang itu pribadi memang. Antara Tuhan dengan pribadi itu, Tuhan mau menguatkan dia. Nah, salah satu caranya dengan berbahasa lidah itu gitu. Oke. Itu manfaatnya, salah satu manfaatnya. Iya. Pastor Guntur mau nambahkan manfaat. Nah, ini penting saling berkaitan ya. Ya. Membangun diri sendiri. Gitu. Jadi kalau saya berbahasa lidah, sebenarnya nggak ada hubungan sama saya sedang ngomong sama orang nggak. Saya sama Tuhan. Jadi
teman-teman jangan menganggap kalau seseorang itu bahasa roh, kita sedang ngomong sama Anda. Tidak. Kalau ketemu dengan teman-teman kita pakai bahasa yang dapat dimengerti. Seperti itu. Ya. Jadi bahasa lidah ini ya untuk membangun diri saya. Suatu saat saya ingin melayani, dan saya berdoa di rumah pakai bahasa akal budi. Tapi suatu saat saya berbahasa roh untuk diriku sendiri. Dan itu membangun diri saya bahwa saya yakin Tuhan menyertai saya dan Tuhan akan menyelesaikan masalah itu ketika saya pergi ke pelayanan itu. Berbahasa lidah untuk membangun diri sendiri. Iya, untuk untuk diri diriku. sendiri. Saya pernah mendengar beberapa hamba Tuhan di luar sana berkata, bahasa kalau mengacu pada asumsi tadi untuk diri sendiri, bahasa lidah tidak layak dipakai untuk doa bersama, doa secara umum di depan jemaat, karena itu adalah doa sendiri aja, doa pribadi, Nah, iya, paham. tidak untuk orang banyak. Nah, ini Sepakat juga nggak? nih. Sepakat nggak dengan Enggak, seperti saya itu? nggak sepakat dengan itu. Oke. Sebab memang bahasa lidah itu kan terbagi-bagi. Tuhan itu ada membagi untuk diri kita, yang tadi disebutkan itu untuk diri kita, membangun diri kita. Tetapi Bible juga ada menuliskan loh. Apa Di itu? 1 Korintus 14 ayat 4 tadi yang kita baca, ya, itu membangun diri kita sendiri. Tapi ayat 27 bilang apa? Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2-3 orang. Berarti itu kan banyak orang di jemaat. Lebih dari satu orang. Iya. Kan dikatakan begitu. Pastor Kuku sudah dapat ayatnya. Ya. 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada orang berbicara dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau lebih banyak 3 orang masing-masing secara bergantian, dan biarlah ada seseorang yang menafsirkannya. Itu di jemaat loh, banyak orang. Berarti masa dilarang orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah? Ya, tapi ada. saya paham. Ini sifatnya pribadi, ya kan? Iya, yang betul. satu, yang pertama adalah pribadi. Iya. Tapi yang kedua ini kan sebenarnya Tuhan sedang ingin berbicara kepada jemaat banyak. Contoh saya Ada nih, tujuan. misalnya ya, saya tiba-tiba disuruh pidato nih, nggak usah doa lah, pidato. Sudah di depan mic, di depan saya audiens. Saya grogi. Orang grogi itu walaupun sudah menguasai teks, bisa hilang nggak? Bisa. Hilang. Beleng kan? atau beleng Nah, gitu untuk ya. menguatkan diri kadang-kadang kita boleh dong bahasa roh, walaupun mungkin terdengar orang. Kita bahasa roh gitu. Selamat malam Bapak Ibu. Grogi kan? Kemudian menguatkan diri sendiri lagi. Tapi tidak terus-menerus berbahasa roh, orang bisa tidak mengerti. Jadi sebetulnya sah-sah aja kita berbahasa lidah di depan orang banyak, tapi tidak seterusnya. Karena itu untuk membangun diri. Karena mungkin dia grogi kah, dia kan ada orang yang nervous karena nggak Ya, pernah berhadapan dengan orang berhadapan, sebanyak iya, itu. benar. Mungkin dia hanya bisa berhadapan dengan 10 orang, ini depannya 100.000 orang. Itu it's okay, karena saya pernah alami juga ketika ada seseorang begitu ya, sudah di depan. Waktunya ngomong gitu dia nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba dia cuma berbahasa roh. Sudah gitu. Mulai tenang, langsung kemudian dia mulai berbicara. Karena ingin membangun dirinya yang waktu itu mungkin lagi down atau lemah. Tapi biasanya itu kan terjadi di komunitas gereja karismatik saja ya. Ya. Kalau saya ngomong begitu di gereja Injili, pasti dianggap gila. Sesat. Iya, lo ini ngomong apa nih? Raba. Tahu-tahu udah muncul, oh ini tuh pendeta itu satu sesat itu. Iya, Langsung iya, ada satu kelompok yang mulai berdiri dan menjadi hakim dan berkata, sesat, turunkan dia, salibkan dia. Katanya. Saya aja pernah ngobrol dengan seseorang ya, padahal di depan saya, cuman saya tok padahal. Itu dia bisa ngomong di depan saya itu ya kadang berbahasa roh gitu. Ngeliatin saya kemudian berbahasa roh, sampai mikir gini, kamu grogi kah? Enggak, aku sedang cari kata-kata nih mau ngomong apa gitu ya. Ya itu untuk membangun diri sendiri. Di jemaat boleh ya. Boleh. Jadi boleh ya. Untuk berdoa. Tapi Iya. sekian persen secara- kecil iya. sekali Iya. gitu. Itu yang pertama tapi kan tidak dari awal sampai akhir harus berdoa bahasa roh Iya, kan enggak. gitu. Kan cuma momen tertentu aja 1 menit mungkin. Tetapi yang tadi kita baca di ayat 27 dan 28 ya, itu 2 atau 3 orang paling banyak. Jika itu untuk jemaat ya, Ya. bukan untuk pribadi diri. Tetapi yang untuk jemaat itu ada tujuannya. Makanya jika itu adalah bahasa lidah yang ditujukan kepada jemaat, pasti Tuhan akan munculkan seorang penafsir bahasa lidah itu, karunia itu. Pastor, itu bukankah jadi satu syarat, Pastor? Harus ada Harus. satu orang penafsir. Harus, betul. Tapi harus. kan yang terjadi Yang terjadi selama kalau ini, sudah itu kalau tidak ada tidak penafsir pernah ya ada udah penafsir. lepas biasa aja.
Ayat 28 tulis begitu loh. Oh, Ayat bagaimana? 28 28. itu jika tidak ada yang menafsirkannya, Jika tidak ada yang menafsirkannya. biarlah ia berdiam diri dalam jemaat. Tuh, Berdiam diri dalam jemaat. Biarlah ia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Nah, hanya diri sendiri ada kepada Elohim. Oke. Jadi boleh apa tidak? Ya boleh saja. Kalau Ayat tidak ada itu. yang mentafsirkan, Kalau nggak ada yang menafsirkan. Jadi tidak mutlak ya. Jadi syarat Nah, harus ada penafsir. penafsir dibilang harus ada. Jika itu ditujukan kepada jemaat. Tapi kalau tidak ada, berarti dia sendiri sama Tuhan. Satu lagi, Pastor, boleh nggak sih seorang pendoa di depan, entah itu pendeta, Mm-mm. ayo semua, mari berbahasa roh. Ayo semua, mari berbahasa roh, mengajak jemaat untuk berbahasa roh. Ya. Apa benar seperti ini? Ini jadi ya ribut kalau juga nih, menurut gara-gara firman yang ini. Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi itu juga diperbolehkan, itu sah-sah Sah-sah saja. saja. Karena ngajak jema- loh. pemimpinnya ini sedang ya mengajak kan, kan berbahasa lidah itu kan berbicara kepada Tuhan, kan itu yang pertama. Kedua, membangun diri. Jadi itu sedang satu, dia sedang mengajar jemaat untuk kamu membiasakan diri berbicara kepada Tuhan. Jadi memang diberi waktu. Boleh ya? Boleh, karena memang diizinkan kan, maksudnya diizinkan kan diberi waktu. Kecuali tidak ada apa-apa, terus ngobrol ke jemaat, oh, berbahasa roh. Ya ini yang tidak boleh di ayat yang 27 Iya. tadi. Tapi kalau menurut ayat 1 Korintus 14 tadi, bangun diri, mari kita berbahasa roh, terus kemudian berbahasa roh. Ya ini kan ada persetujuan, gitu, ada persetujuan. Iya, iya. Untuk ngelatih jemaat juga untuk Jadi- membiasakan diri berkomunikasi. Kalau saya gitu. suka ngambil pengalaman gini, Tom. Ya, gimana? Saya kan gerejanya karismatik nih ya, kita ya. Hmm. Ya, alirannya karismatik gitu ya. Buat gereja karismatik untuk memimpin dan mengajak jemaat, ayo mari kita berbahasa roh. Maksudnya itu masing-masing membangun dirinya, membangun sebuah fondasi. Jadi berdoa dalam roh itu artinya seperti membangun rumah batu di atas batu. Kuat banget deh. Kuat. Ya. Oikodomeo lah kata istilahnya ya. Jadi membangun rumah batu di atas batu. Jadi kita membuat diri kita kuat. Nah, kalau saya ngomong itu di gereja-gereja Injili, Protestan, saya bilang, mari jemaat, kita semua berbahasa roh. Semua kan kaget, diam semua. Lagi ngomong apa ini pendeta yang khotbah? Tahu-tahu saya bisa dilempar sama Alkitab nanti gitu. Diusir, Pak. Iya. Tapi kalau saya bicara di gereja kita, kalangan karismatik, ya sah-sah saja. Iya. Nah, tinggal bagaimana? Apakah orang itu memahami atau tidak? Pak, Kalau dibilang nggak memahami ya susah. dari pengalaman itu, kan juga pernah pengalaman. Mm-mm. Mengucapkan bahasa roh. Lalalala baba tata. Itu apa sih? Apa bahasa roh itu memang itu kalimatnya. Loh, Tata, bahasa tata, kan tata, terdiri tata, dari tata, huruf-huruf. Gitu. Dari huruf kan? Apa memang begitu semuanya? Kok sama ya satu orang Mirip dengan hampir satu sama ya? Mirip, bukan mirip lagi, sama memang. Kita Satu punya dengan Tuhan lain. yang sama, kita punya roh yang sama. Ayo, kita dibaptis dalam Kristus, loh Kristus yang sama. Tapi setiap orang tidak sama 100% kok. Tapi memang di atas 95% memang hampir mirip. Hampir Tapi mirip. sebetulnya setiap orang juga ada bedanya. Bahasa roh boleh. Karena kan berasal dari satu roh. Nah, itu dia. Iya. Oke, Pastor Guntur, Pastor Kukuh, ada Mm-mm. satu pernyataan. Pastor Guntur pasti tahu ini, ya, satu masalah pernah membicarakannya di podcast yang lain. Ketika yang sempurna tiba, maksudnya ini adalah buku Alkitab, sudah sempurna tiba ya, sudah ada, maka segala mujizat, segala pewahyuan, termasuk bahasa roh, itu sudah selesai. Pastor Guntur, sudah tidak ada lagi. Tapi kok masih ada sampai sekarang. Makanya itu kita dibilang bahasa roh atau bahasa lidah ini sesat. Apa sepakat dengan itu? Apa benar seperti itu, Pastor Kukuh? Siapa duluan, Pastor Kukuh atau Pastor Guntur yang mau bicara ini, bahas ini, menanggapi ini? Oh, Pastor Guntur. Iya. Ya, bagaimana? Ini Pastor orang-orang konyol yang selalu berkata sesat. konyol. Ya, baik. Orang-orang yang harus belajar lagi, harus Gitu. harus apa? Kalau mau liburan lebih jauh lagi. Kurang jauh liburannya, Jauh, atau gitu. kurang minum vitamin, Pastor. Ya, gimana, Pastor Guntur? Jadi sebenarnya yang namanya karunia Roh Kudus, kita percaya jangan berhenti pada ayat di situ saja. Masih ada ayat kelanjutannya yang berkata tentang bahwa yang ditujukan itu bukan Bible-nya. Bible memang sempurna. Istilahnya Alkitab ya. Iya. Kitab suci memang sudah sempurna. Kejadian sampai Wahyu itu tidak boleh ada yang menambahkan atau mengurangi. Sudah sempurna. Ya, kalau yang ini sepakat ya, yang Iya, sempurna kita- telah tiba. Iya. Iya. Tetapi ayat selanjutnya menunjukkan kepada yang sempurna itu adalah Yesus.
Oh. Jika Yesus datang, yang sempurna datang, maka nubuatan, mujizat kan kita tidak butuh lagi. Bahasa roh nggak butuh. Karena siapa? Yesus yang sang sempurna itu, Tuhan yang sempurna sudah datang. Nah sekarang Tuhan yang sempurna itu di surga, tetapi dia memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Roh Kudus untuk apa? Maka itu ada karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia iman, mujizat, hikmat, marifat ya. Kemudian ada 9 karunia dan itu diberikan kepada the body of Christ, tubuh Kristus, dan Yesus adalah kepala. Nah, nanti jika Yesus udah datang, kita rapture nih ya, maka itu tidak dibutuhkan lagi karena yang sempurna yaitu Yesus sudah cukup. Karena sekarang kita nggak bertatap muka dengan muka. Kan dibilang kayak gitu. Nanti kalau kita bertatap muka dengan muka, artinya itu kita ketemu Yesus. Maka nubuat berhenti, semua itu sudah nggak butuh lagi. Karena kita sudah ada Yesus, ngapain kita butuh itu lagi? Berarti tidak setuju dengan Saya tidak setuju. Maka itu harus baca lagi ayat selanjutnya. Konteksnya nggak berhenti di situ. Setuju nggak kalau tafsiran atau pernyataan tadi itu keliru? Ya, kurang pengetahuan lagi belajar. Oke. Nah, kurang pengetahuan. Masa gini, ini istilah gini. Masa karunia Roh Kudus bergantung kepada rasul. Rasul pensiun, Roh Kudus pensiun. Iya. Rasul mati, Roh Kudus mati. Nah, berarti kita nggak punya roh yang hidup dong. Jadi tafsirannya keliru ya, Pastor? Iya. Yang Harus benar, belajar lagi. Yang benar, jangan potong-potong ayat, baca seluruhnya. Yang gitu. benar, yang sempurna itu adalah Yesus. Pastor, gue mau menambahkan. Iya. Memang ada 2 aliran di dalam kekristenan dalam cara mereka menerjemahkan, menafsirkan Bible. Ada yang berkata bahwa semua nubuat mujizat dalam Bible itu udah selesai. Ya. Jasa Sesasionism. Yang kedua itu ada yang berkata mujizat itu masih berlangsung. Yaitu Sionism. Nah, memang ada 2 aliran ini sih. Pasti tadi yang pertanyaan Tommy tadi itu yang pertama pertama yang berhenti. Salah satunya adalah bahasa roh telah berhenti. Nah, kalau bahasa roh telah berhenti, itu kenapa sampai hari ini masih banyak orang Kristen di kelompok denominasi tertentu termasuk saya sendiri itu juga berbahasa roh. Nah, ternyata juga karena roh yang sama sumbernya memberikan kita kemampuan untuk berbahasa roh, seringkali kita juga nggak ngerti dan kita ini terbatas untuk berdoa. Doa kita punya pergumulan, lalu masih kepingin doa tapi nggak, kata-kata udah habis, lalu dilanjutkan dengan bahasa roh. Kan pasti itu Tuhan ingin kita tetap dengan Tuhan berdoa, tapi dengan bahasa yang Tuhan kasih. Atau bahasa roh tadi untuk membangun diri sendiri. Ya. Jadi sebetulnya apa yang di dalam Bible, mujizat juga kesembuhan, itu masih terjadi sampai hari ini. Iya. Karena rohnya masih hanya berlanjut. memang di dalam, kita mesti mengerti di dalam Bible itu bisa memilah atau membagi firman kebenaran itu dengan benar. Memang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi dalam Bible tentang kedatangan Yesus akhir zaman itu memang belum terjadi. Iya. Tapi ada mujizat-mujizat dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen itu masih banyak terjadi. Mujizat gitu. masih terjadi. terjadi. Dan itu banyak buktinya sampai Dan saat banyak ini. buktinya sampai hari ini ya. Salah satunya contohnya mujizat kesembuhan. Ya. Okay. Itu masih terjadi. Jadi sebetulnya dengan satu roh yang sama, Tuhan sama Yesus Kristus yang sempurna datang, itu tetap memberikan, menyertai kita dengan mujizat-mujizatnya ini. Hanya memang di dalam Bible kalau khusus Israel memang itu special case memang ya. Jadi kalau mujizat ya mujizat, kesembuhan ya kesembuhan. Artinya ada mujizat, ada kesembuhan. Ya. Karena ini adalah karunia Roh Kudus juga. Karunia mujizat, karunia kesembuhan. Ya. Kesembuhan itu mungkin fisik ya, Ya. tubuh kita. Tapi miracle atau mujizat itu banyak hal yang bisa dikerjakan. Iya, macam-macam lah ya. Terakhir ya, sebagai pengikut Kristus, ini kan terjadinya setelah Yesus bangkit ya. 50 hari setelah Yesus bangkit, 10 hari setelah Yesus naik, baru terjadi bahasa roh ini yang terjadi bahasa lidah ya, yang terjadi pada 12 rasul itu. Nah, pertanyaan terakhirnya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, wajib ya harus bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh.
kata wajib atau tidak itu Karena dia pengikut Kristus. Kalau dia tidak paham firman, pemahaman akan kebenaran firman, dia tidak. Jadi seperti gini loh, hampir sama dengan orang berkata, baptis itu wajib atau tidak ya? Iya. Sementara Alkitab menuliskan bahwa pertobatan baptis berarti harus baptis. Nah, bagaimana dengan orang sakit yang di rumah sakit akhirnya percaya Yesus dan tidak bisa dicelupkan ke air? Secara kesehatan nggak Secara boleh. kesehatan nggak boleh. Dokter tidak mengizinkan. Padahal kita bilang harus, wajib. Emang itu hukum wajib. Nanti kalau dia dibaptis masuk air terjadi sesuatu, bagaimana? Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Kembali ke bahasa rohnya. Ya, Wajib. Itu tadi kan sudah diilustrasikan. Sebetulnya kita di dalam Kristus ya, berbahasa roh itu bukan satu kewajiban karena itu karunia. Jika Tuhan memberikan kepada orang itu menuntun bahasa roh, berbahasa roh lah. Tapi bila tidak, karena banyak orang Kristen, dia diberkati dalam Tuhan. Dia setia melayani. Mereka juga banyak yang masih tidak bisa berbahasa roh. Nah, mereka ini apakah kemudian tidak diberi karunia roh? Tuhan pasti memberikan karunia Roh Kudus, tetapi mungkin dia tidak spesifikasi di yang berbahasa roh ini. Dan tentunya dia sendiri harus punya sikap, kemudian gini, aku nggak bisa bahasa roh, berarti aku belum dipenuhi Roh Kudus. Tidak begitu juga. Padahal hidup Karena kita sudah penuh Roh Kudus sudah ada Roh Kudus, sudah dipenuhi loh. Orang sudah yang materai Roh Kudus. tidak ada orang yang percaya dan menyebut berkata Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Berarti orang sudah percaya Yesus itu, dia ngaku percaya, kemudian dia ke gereja setia, itu sebetulnya dia sudah penuh Roh Kudus. Kalau dia belum bisa berbahasa lidah, berbahasa roh tadi itu, nah itu ya bukan berarti kemudian jangan dihakimi. Berarti kamu belum penuh Roh Kudus, tidak juga. Tidak. Jangan dihakimi. Jadi bukan sebuah kewajiban. Jadi memang Tuhan menuntun kita sampai pada pemahaman kita. Perhatikan, Gitu. biasanya pemimpin yang di depan itu kan seorang gembala atau seorang pastor gitu kan berkata gini, mari kita berkata-kata dalam bahasa roh. Ada yang berkata begini juga, mari kita berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Yang tidak bisa berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-katalah dengan bahasa yang saudara mengerti. Mari kita mulai. Ucapkan haleluya. Kan gitu. gitu. Ya tidak bisa ucapan haleluya. Gitu ya. Nah itu kan tidak menghakimi, tapi menuntun. Karena tidak semua yang bisa berbahasa Jadi lidah banyak itu. orang akhirnya menuduh kekristenan atau yang karismatik, yang penuh Roh Kudus berbahasa roh, karena mereka kan tidak ada di dalam. Dia hanya melihat dari luar. Dia menilai dari luar dan salah menilai. Ini bisa nggak dibilang sebagai jawaban untuk mereka Kristen yang bukan karismatik? Ya. Saya dulu. Mereka tidak berbahasa Nah, roh. saya dulu kan dari situ. Saya dari Kristen Protestan Injili. Mereka tidak berbahasa roh, tapi Tidak. mereka tetap sampai hari ini kan tetap Kristen ya. Iya, sampai hari ini saya tetap Kristen. Tidak Tapi berbahasa kenapa roh. saya berbahasa roh? Ketika pemahaman terhadap firman, ketika saya memahami, ketika saya tahu itu adalah di Bible, Alkitab menuliskan itu dan pemberian Tuhan, tuh akhirnya saya mendapatkan pengalaman itu. Dan tapi saya tidak akan menghakimi orang yang belum penuh Roh Kudus tidak berbahasa roh. Mereka berdoa tidak berbahasa roh, tapi mereka tetap terjamin Iya, ada dalam roh. iya. Rohnya, Roh di dalam kudusnya, Tuhan di dalam ada Tuhan, Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Paulus kan Tetap- pernah berkata ya, tetap dia ya. berkata-kata lebih banyak ribuan kali bahasa lidah loh. Iya, Iya. iya, iya. Daripada orang lain. Iya, iya, iya. Yang penting bagaimana orang itu yakin dan kita meyakinkan bukan bahasa rohnya yang terpenting. Tuh. Tetapi dia yakin sudah diselamatkan dalam Kristus, ada Roh Kudus dalam dirinya. Ini esensinya. Ya. Bahasa roh itu kan salah satu aja kan, karunia. Karunia. Bila tidak punya itu kan itu cuma salah satu. Kembali, It's okay. Pastor, yang paling penting apa? Yang paling penting adalah Dia yakin iman. bahwa ada Roh Kudus di dalam dirinya. Oke, Dia iya. sudah diselamatkan Diselamatkan. di dalam Kristus dan dia percaya Yesus. Nah, itu sudah. yang paling Iya, penting ya. Nah, jadi itu percaya dia. Yesus dia diselamatkan oleh anugerah, Nah. bukan karena dia bisa Bisa bahasa bahasa roh, roh. maka dia diselamatkan. Bukan. Tidak. Salah Ini satu. cuma salah satu aja Tetap dari aja karunia Roh percaya Kudus. Yesus adalah juru Itu selamat. penting. Itu anugerah. yang paling Dan zaman inti. sekarang kan Paling zaman poin. anugerah ya, dispensasional. Bisa bahasa roh Itu. puji Tuhan, nggak bisa, ya sudah puji Tuhan, nggak usah. Iya. Berdoalah pakai bahasa Iri. akal budi. Sah-sah aja ya. Iya. Tetap Saja. diakui ya. Tetap. Tetap diakui sebagai Tetap. Tapi jangan melarang orang berbahasa roh loh. Ada Alkitab bilang, Ah. jangan melarang orang untuk tidak boleh bahasa roh. Tapi orang yang tidak mengakui bahasa roh
dia tetap berdoa ke Silakan. Tuhan, tetap diakui. Iya. Dia sebagai orang yang Kristen, Dia orang sebagai Kristen, orang yang orang percaya, dia Yesus, diselamatkan. dia Setiap orang diselamatkan. percaya Yesus pasti selamat. Oke, sepakat ya seperti Iya, itu iya. ya. Oke, terima kasih Pastor Guntur. Ya. Oke, Terima kasih sama-sama. Pastor Kuku hari ini. Kita akan ketemu lagi di tema yang lain ya, tema Ya, yang berikutnya. di Pasti tetap Satu menarik. Arah. Tetap di channelnya Satu Arah. Satu arah. Meja Anugerah. Meja Meja Anugerah. Anugerah satu arah ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih buat hari ini bersama saya Tommy dan Pastor Guntur dan Pastor Kuku. Terima kasih hari ini sudah menyaksikan kami, menonton kami di podcast Satu Arah di channel Meja Anugerah ya. Oke. Sampai ketemu lagi di topik yang berikutnya. Yeshua Hamashiach bless you.